Ini sangat rekomendasi untuk mem-BTL amplifier karena outputnya ini memang benar-benar balance ya, antara dan min itu sama 3,7 volt peak to peak, dan tegangannya juga seimbang antara plus dan min. Masuk jos. Here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview kit input balance Ya, kit input balance. Ini kitnya. Oke, berikut ini adalah PCB beserta komponen SMD yang terpasang untuk rangkaian input balance ya. Yang ini untuk output unbalance atau ground dan plus, yang ini untuk output balance ya. Jadi inputnya balance, kemudian outputnya juga balance. Jadi saya akan review yang ini, yang output balance. Kalau yang output unbal nanti pemasangannya juga sama ya, seperti ini, cuman yang dipakai itu hanya ground dan plus. Kalau yang ini outputnya ground, plus dan min. Inputnya langsung XLR jack Canon sini. Untuk komponennya ini menggunakan komponen SMD 0603, kemudian IC op-amp dualnya ini juga SMD, kemudian sudah dilengkapi limiter untuk kedua kit yang unbal maupun yang versi output balance. Untuk supply-nya ini 12 volt sampai 15 volt DC CT. Kemudian ini untuk potensionya menggunakan 10 kilo ohm ya. Untuk markingnya di sini 20 kilo, itu maksimal 20 kilo ya. Kalau bisa menggunakan potensio 10 kilo ohm. Dan ini untuk LCR, nanti untuk limiternya. Dan ini untuk trim pot setting limiter sini ya. Ini untuk trim pot setting limiter. Ini lampu limitnya. Kalau limitnya itu aktif, lampu ini akan menyala. Dan ini untuk terminal jack Canon. Untuk dimensi PCB-nya ini, untuk dimensi PCB-nya yang output balance ini kisaran 3,2 kali 3,6 cm. Kalau yang versi unbal ini 3,2 kali 2,8 cm. Dimensinya cukup mungil ya, menggunakan komponen SMD yang berkualitas ya, tentunya supaya hasilnya juga bisa maksimal. Nanti akan saya tes yang ini apakah outputnya benar-benar balance, dan cara setting limiter untuk rangkaian inbal ini ya. Cara settingnya nanti akan saya tutorialkan, dan sebelum itu saya akan berbagi cara cetak PCB seperti ini di JLC PCB. Jadi PCB sudah tersolder komponen SMD seperti ini, penyolderan sangat rapi dan berkualitas ya. Oke, caranya seperti ini. Langsung saja kita pergi ke jlcpcb.com, kemudian login atau register dahulu sebelum kita order, kemudian langsung saja klik order now di sini, lalu upload file Gerber. Nah, untuk file Gerber tidak boleh ada kata copy seperti ini, dia harus di rename dahulu dan kita upload. Nah, ini sudah bisa ya, tunggu proses uploadnya selesai. Ini Gerber yang versi outbal, dimensi sudah terisi otomatis. Saya akan coba pesan 5 biji saja. Ini untuk warnanya bebas, ini untuk ketebalan PCB. Kemudian kita klik yang PCB assembly, ini top set. Ini saya pilih ekonomik, kalau yang standar itu lebih mahal. Kemudian confirm path placement ini kita yes, supaya nanti kalau mau proses penyolderan atau pemasangan komponen itu kita diberi konfirmasi dahulu. Oke, kemudian klik next. Nah, ini PCB yang tampak atas, dan klik bill of material atau klik next dan tambahkan BOM filenya. Ini ya BOM file, ini ada kata copy, kita harus rename dahulu, dan ini juga. Nah, ini file BOM sudah, kemudian file CPL, dan kita klik proses
BOM dan CPL. Nah, ini sudah masuk semua ya. Sorry, ini ya, klik next. Nah, ini ada komponen yang belum terpilih ya. Ini memang saya nggak lakukan untuk penyolderan, jadi nggak usah dipasangkan atau download place. Klik download place ini. Nah, tunggu renderingnya. Nah, ini sudah kepasang semua ya untuk komponen SMD nya dan sudah terpasang benar. Kemudian langsung kita klik quote order. Nah, ini ya, ini totalnya $18, nanti belum ongkir dan pajaknya. Dan klik save to cart. Ini langsung masuk ke keranjang belanja. Kita pilih yang ini saja. Ini PCB beserta PCBA nya atau penyolderan komponen SMD. Kemudian klik secure checkout. Nah, ini berikut total berikut pengirimannya ya. Klik continue. Ini bisa kita pilih DHL atau FedEx. Ini ya, ini 5 PCB. Kemudian kita klik continue. Ini langsung dibayar ya. Nah, ini ada kupon bisa dipakai. Kemudian kita bisa membayar menggunakan PayPal atau kartu kredit debit yang ada logonya ini. Itu bisa untuk membayar di JLC PCB. Jadi pastikan saldonya ada seperti ini, saldonya ada, kemudian langsung diisikan seperti itu, langsung klik pay. Nanti otomatis saldo akan terpotong ya sesuai dengan jumlah yang kita beli. Oke, jadi seperti itu untuk order PCBA di JLC PCB. Berikut ini kit yang sudah jadi, lengkap dengan terminal jack Canon seperti ini. Di inputnya ini balance, yang ini outputnya unbalance, yang ini outputnya yang balance. Di perbedaannya ada di outputnya untuk kedua kit ini. Kalau untuk cara settingnya nanti sama ya, jadi saya akan tutorial cara settingnya yang output balance saja. Dan untuk sambungannya nanti seperti ini ya, untuk sambungan ke amplifier. Oke, ini untuk pemasangan kit inbal yang versi output unbalance ya, atau output hanya plus dan ground seperti ini. Ini yang versi output unbal. Untuk pemasangannya seperti ini. Untuk PSU itu 12 sampai 15 volt DC CT. Output plus dari PSU masuk ke tegangan V plus, kemudian 0 atau CT masuk ke 0, dan tegangan main masuk ke main. Kemudian untuk potensionya, potensio ini tampak depan ya. Ini jadi potensio mono 10 kilo ohm. Ini 1 masuk ke potensio 1, kemudian 2 masuk ke tengah, dan 3 ini yang paling kanan masuk ke 3. Kalau tanpa menggunakan potensio itu pin 2 dan 3 ini bisa langsung di jumper, pin 1 dibiarkan saja. Kemudian untuk output plus, jika menggunakan amplifier yang inputnya masih unbalance, itu langsung masuk ke plus dan ground ke ground. Jika amplifiernya sudah input balance, ini sebetulnya bisa menggunakan yang output balance ya. Tapi jika ingin tetap menggunakan yang versi kit unbal, itu bisa. Jadi pin 3 dan 1 dari amplifier itu di jumper menjadi ground, atau pin 3 atau main ini bisa dilepas saja, jadi nggak usah digunakan. Yang digunakan ada plus dan ground. Di plus masuk ke plus, kemudian ground masuk ke ground output kit inbal ya. Ini pemasangan yang versi unbalance. Kalau yang ini versi output balance ya. Untuk pemasangan PSU sama, kemudian untuk potensio juga sama seperti tadi. Untuk outputnya, jika menggunakan amplifier balance ya langsung saja pin 3 masuk ke 3, 2 masuk ke 2, dan 1 atau ground masuk ke ground. Kalau menggunakan amplifier yang masih unbalance atau plus dan ground, itu outputnya dari kit inbal 3 dan 1 bisa di jumper ke ground, atau yang pin 3 ini dibiarkan saja, nggak usah masuk kemana-mana juga bisa.
Ini untuk pemasangan kit output balance ke amplifier yang sudah input balance ataupun yang masih unbalance seperti ini. Kemudian ini untuk kit output yang sudah balance digunakan untuk mem-BTL amplifier. Ini ada dua amplifier yang inputnya masih unbalance. Ini output speaker yang digunakan output plus keduanya ya. Tapi inputnya di sini yang berbeda. Untuk input yang bagian speaker plus itu masuk ke pin 2 output balance ya. Ini masuk ke pin 2. Kemudian yang bagian output speaker main itu masuk ke nomor 3. Ini sangat rekomendasi untuk mem-BTL amplifier karena outputnya ini memang benar-benar balance ya. Antara pin 2 dan 3 ini benar-benar balance. Amplitudo atau keluarannya sama dan invert 180 derajat fasenya. Seperti ini untuk mem-BTL amplifier yang inputnya masih unbalance. Kalau untuk mem-BTL amplifier yang inputnya sudah balance itu sama ya, cuman pin 3 ini bisa di jumper ke pin 1 atau di jumper ke ground, atau bisa juga dibiarkan saja untuk pin 3 ini. Untuk pemasangan input plusnya sama ke pin 2 output dan pin 3 output. Kemudian kit yang versi outbal ini juga bisa digunakan untuk membalanskan perangkat audio atau preamp, misalnya tune control, equalizer atau active crossover, bahkan audio generator dan lain-lain yang belum balance. Ya, artinya atau output yang hanya plus dan ground saja. Misalnya dari audio generator, kebanyakan audio generator itu belum balance outputnya atau hanya plus dan ground. Atau misalnya untuk tune control yang outputnya hanya plus dan ground outputnya ini masuk ke pin 1 dan 3 ya, di jumper seperti ini masuk ke pin 1 dan 3. Kemudian outputnya yang plus itu masuk ke pin 2 ya, seperti ini. Jadi ini kit tampak belakang, ini tampak komponen SMD di sini, di penyambungannya seperti ini. Kemudian untuk potensionya juga sama. Jika langsung atau tidak ingin menggunakan potensio, itu bisa pin 2 dan 3 di jumper, pin 1 dibiarkan saja. Kemudian outputnya sudah balance ya, dari terminal ini outputnya sudah balance. Misalnya tune control yang belum balance, outputnya bisa langsung balance seperti ini. Atau bisa juga digunakan kit outbal ini untuk audio distributor ya, atau untuk memparalel input, itu juga bisa ya, kit yang versi outbal. Dan jika teman-teman membeli kit ini, itu juga tersedia PDF-nya ini ya. Semua PDF ini nanti bisa di-download di link yang ada di deskripsi ya. Oke, jadi pemasangannya seperti ini. Nanti bisa di-download supaya lebih mudah untuk pemasangannya. Oke, langsung saja kita rakit. Untuk inputnya langsung saya ambil dari sini. Ini nanti saya injek dari audio generator ya. Inputnya dari sini ya, inputnya. Kalau dari audio generator itu menggunakan input unbal atau input unbalance. Jadi pin 3 dan ground itu saya sambung jadi satu, nanti dapat generator. HP-nya menggunakan CT, bisa 12 volt sampai 15 volt DC CT. Ini jangan sampai kebalik ya pemasangannya, karena tidak saya pasangi blocking diode. Kemudian ini untuk potensio, ini saya menggunakan potensio 10 kilo ohm. Oke, jadi sudah terpasang. Kemudian outputnya di sini, outputnya satu itu ground ya, satu itu ground, kemudian tengah itu plus dan 3 itu main. Ini nanti akan saya pantau langsung menggunakan 2 channel oscilloscope untuk melihat apakah outputnya balance atau tidak ya. Kemudian inputnya juga saya pantau nanti di channel 3 untuk inputnya, supaya bisa melihat kerja limiternya ya. Untuk settingan limiternya ini saya set mentok ke kiri dahulu ya. Oke, kita nyalakan oscilloscope-nya dahulu.
kemudian kita injek PSU nya di 12 volt. Ini 12 volt, mainnya 12 volt. Nah, ini ya, arusnya sekitar 14 mA. Untuk arusnya 14 mA. Oke, untuk inputnya ini saya ambil dari audio generator. Ini saya set dahulu di 1 volt peak to peak ya. Ini saya set di 1 volt peak to peak, frekuensi 1 kHz. Ini saya pantau juga untuk tegangan keluaran AC langsung di output plus main ya, bukan plus ke ground ataupun main ke ground. Ini output plus main. Kemudian ini untuk DCO nya, DCO ketika potensio off ya. Ini potensio saya tentukan ke kiri. Ini inputnya ini 1 VPP ya. Saya recordnya dahulu supaya lebih mudah untuk pembacaannya. Nah, ini ya, untuk inputnya ini 1 VPP di sini, 1 volt peak to peak atau 350 mV RMS inputnya. Kemudian ini nanti untuk outputnya kuning dan biru, output volt peak to peak kuning dan biru. Ini untuk delay dan fase, output delay fase channel 1 channel 3 dan channel 1 channel 2 atau output ke output dan output ke input. Itu ada delay enggaknya nanti bisa kita lihat. Kemudian kita buka volumenya. Nah, ini ya, untuk setting limiternya volume dimentokkan ke kanan. Ini limiter masih keadaan off ya, limiter masih keadaan off atau mentok ke kiri ya, limiternya keadaan mentok ke kiri. Untuk outputnya, output tanpa limiter di input 1 volt peak to peak itu di 3,7 volt peak to peak ya, antara plus dan min itu sama 3,7 volt peak to peak, dan tegangannya juga seimbang antara plus dan min. Masuk jos. Ini DCO nya 0,0 mV. Kalau output VAC nya itu kisaran 2,65 di input 1 volt peak to peak atau 350 mV RMS, outputnya 2,65 volt RMS. Untuk setting limiternya ya, ini saya set di 1 VPP. Di 1 VPP nanti kita set outputnya berapa volt. Ini kan tanpa limiter, outputnya 2,65. Misalkan kita setting limiternya di 2 volt RMS ya. Kita putar ke kanan. Nah, itu outputnya turun dan LED limiternya ini menyala. Menyala ya, karena limiternya aktif. Kita set di 2 volt RMS. Nah, ini di 2 volt RMS, output plus min. Di input 1 VPP ya, coba kita naikkan inputnya di 2 volt peak to peak. Nah, ini sudah naik di 2 volt peak to peak. Outputnya naik 2,2 volt RMS. Di sini naik 3,1 ya volt peak to peaknya. Coba kita naikkan langsung di 5 volt peak to peak. Nah, outputnya hanya naik 0,2 volt RMS atau 3,4 volt peak to peak ke groundnya ya. Coba langsung di 10 volt peak to peak. Nah, ini sudah naik 10 volt peak to peak inputnya ya. Ungu ini untuk input itu naik 10 volt peak to peak dan outputnya hanya naik 3,8 volt peak to peak.
Kalau output RMS plus min 2,7 ya, 2,74. Ini dengan limiter. Kalau tanpa limiter pasti outputnya sudah kotak ya. Kita coba putar trim potnya ke kiri mentok. Nah ya, ini outputnya tanpa limiter. Jika tanpa limiter itu pasti sudah kotak seperti ini ya. Outputnya langsung naik 13 volt RMS. Jadi limiternya ini sudah bekerja. Kita set lagi di 2 volt peak to peak, di 2 volt peak to peak atau 0,7 RMS inputnya. Di 700 mV RMS coba set di outputnya 4 VPP atau 2 kalinya ya. Saran plus minnya 2,8. Atau saya coba saya ganti saja di outputnya ke ground. Nah ini outputnya ke ground 1,4 volt RMS ya. Inputnya 700 mV RMS atau 2 kalinya. Coba kita naikkan inputnya di 3 volt peak to peak, hanya naik 4,1. Coba di 5 volt peak to peak atau inputnya 1,7 VRMS, outputnya tetap 1,5 VRMS. Jadi limiternya ini aktif. LED limit menyala ya, seperti ini untuk cara settingnya. Kalau trim potnya ini saya putar, pasti outputnya sudah kotak ya. Nah ini tanpa limiter di input 5 volt peak to peak, jadi sudah klip kalau tanpa limiter. Oke, cara settingnya seperti itu. Input di set di 1 volt peak to peak atau terserah, nanti outputnya di set sesuai keinginan. Untuk potensionya dimentokkan ke kanan ya, atau full volume. Ini tanpa limiter ya, sudah klip di 5 volt peak to peak. Jadi seperti itu cara setting limiter input balance ini. Oke, sekarang coba kita cek. Kita kembalikan dahulu di 2 volt peak to peak, kita set di 4 volt peak to peak. Nah ini dengan limiter. Untuk fase output plus min ini masih tetap di 180 derajat, artinya benar-benar balance. Outputnya juga sama 4,3 volt peak to peak ya, antara plus dan min. Kemudian kita cek triggernya kurang pas. Oke, untuk output fasenya ini sudah balance atau seimbang. Kemudian tegangannya juga imbang. Lalu untuk delay antara input dan output itu kisaran 98 atau 9 mikrosecond ya. Atau delay fasenya itu kisaran 2 derajat. Ini di frekuensi 1 kHz. Coba kita turunkan di 100 Hz. Ini di 100 Hz. Ini ya delaynya antara input dan output itu kisaran 1,2 milisecond dan fasenya invert 43 derajat di 100 Hz. Di 50 Hz sekitar 4 milisecond. Delay phase itu di 74 derajat, frekuensi 50 Hz. Kalau di 5 kHz delaynya sekitar 6 derajat atau 3 mikrosecond ya, masih oke lah. Dan outputnya turun tadi 1 kHz 4,3, ini 4,1. Kita coba cek lagi. Nah ya, 1 kHz 4,3. Kemudian coba di 16 kHz. Nah
16 kHz kisaran 3,8 ya. Jadi ada penurunan gain, dan fasenya delay phase-nya itu 13 derajat antara input dan output. Kalau output ke output itu masih sama 180 derajat. Di outputnya benar-benar balance dan oke lah, cocok untuk penggunaan pro audio. Ini sangat rekomendasi di caranya setting limiter seperti itu tadi, dan kit ini sudah benar-benar bekerja. Dan untuk pembelian kit ini atau pembelian PCB bisa cek link di deskripsi ya. Untuk cara settingnya seperti itu, cukup mudah. Dan saya akhiri videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.